Kembali lagi dengan Aina di sini yang bakal nemenin Sobat Tara. Hai Sobat Tara, gimana nih keseharian Sobat Tara? Apakah akhir-akhir ini kalian ngerasa lebih gampang capek, overthinking, hidup serasa lebih flat atau lebih kesepian? Mungkin masalahnya cuma ada di sini. Kamu cuma kebanyakan screen time. Nah, hari ini kita bakal bahas kenapa tubuh kita tuh sebenarnya nggak dirancang untuk menatap layar yang selama itu. Sobat Tara kan rata-rata Gen Z. Di era sekarang ini kita tuh sangat amat tidak bisa lepas dari terutama handphone ataupun laptop, PC dan sejenis screen time lainnya. Rata-rata Gen Z itu ngehabisin waktu 7-9 jam dalam sehari untuk menatap layar. Nah, masalahnya tuh bukan layarnya, tapi apa yang layar kasih ke otak kita. Memang apa sih dampaknya kalau kita screen time berlebihan terhadap otak kita? Jadi kita tuh jadi gampang lelah, terus kita gampang kehilangan fokus, terus craving dopamin instan, serta susah merasa puas dan gampang cemas. Kenapa? Karena setiap kita swipe konten-konten di media sosial ataupun platform lainnya, kita tuh dikasih dopamin instan kecil-kecil kayak gula, tapi versi buat otak. Semakin sering dikonsumsi, maka otak kita akan semakin menginginkannya. Nah, selain otak, kita juga dapat kena ke emosi kita, karena kita bisa jadi gampang overthinking, terus merasa kalau hidup orang lain tuh lebih bagus. Lalu sekarang sering nih kita jadi gampang fear of missing out atau FOMO terhadap hal-hal yang lagi tren. Ya kalau yang trennya bagus itu gak apa-apa sih, tapi kalau trennya yang buruk-buruk kita jadi gampang terpengaruh. Semua ini karena kita terus disuguhin highlight hidup orang lain, sehingga kita tuh lupa akan rutinitas kita setiap hari dan gimana cara kita menikmati hidup. It's an unfair comparison. Tapi otak kita tuh nggak tahu tentang itu. Selain otak kita, tentu saja tubuh kita tuh sebenarnya juga ngasih banyak clue kalau kita tuh udah lelah buat screen time. Contohnya, kita jadi matanya kering, terus migrain, postur kita jadi semakin buruk seperti menunduk, atau kita jadi gampang pegel-pegel. Lalu kita susah tidur di malam hari, rasanya tuh kalau belum scroll itu kita nggak bisa tidur, insomnia. Lalu kualitas tidurnya jadi turun, dan jam biologis kita yang naturally bisa kacau. Bahkan scrolling 5 menit sebelum tidur itu bisa bikin aktivitas otak kita nyala lebih lama, 50-60 menit. Itulah akibatnya kualitas tidur kita pun jadi lebih buruk. Nah Sobat Tara, kita harus ngapain sih kalau kita stop screen time? Nanti aku bosen dong, nanti aku gak ada hiburan dong. No. Jadi salah satu cara untuk stop screen time adalah dengan journaling. Dengan journaling, Sobat Tara bisa mengungkapkan diri Sobat Tara secara jujur untuk Sobat Tara sendiri, untuk evaluasi harian, untuk rencana ke depan, dan lain-lain. Coba nih Sobat Tara, tulis di jurnal Sobat Tara. Kenapa sih akhir-akhir ini aku susah buat ngelepas HP? Kenapa sih aku terus ingin lihat TikTok? Kenapa aku lelah belakangan ini? Padahal aku udah berusaha buat makan sehat. Lalu apa yang ingin aku rasakan di hidup ini dan rencana aku ke depannya buat memaksimalkan kehidupan Sobat Tara. Jawaban-jawaban itu bisa menjadi pedoman Sobat Tara buat menjalani hari-hari Sobat Tara. Selanjutnya adalah healing tips buat mengelola screen time. Ketika Sobat Tara craving untuk screen time, kita bisa start atur nafas dengan menarik oksigen sebanyak-banyaknya dan biarkan udara tersebut mengaliri seluruh aliran darah di bagian tubuh kita dan rasakan. Lalu kita bisa bikin batasan halus dahulu, bukan langsung stop total. Misal di hari ini aku bakal stop screen time itu 10 menit sebelum tidur. Lalu di hari berikutnya aku bisa mulai 20 menit sebelum tidur dan selanjutnya. Lalu kita bisa mengganti screen time dengan ritual sederhana seperti menikmati teh hangat. Lalu kita bisa journaling seperti yang Aina sebutin tadi. Lalu kita juga bisa stretching untuk menjaga kebugaran dan postur kita. Lalu kita bisa mencoba hal-hal baru seperti meditasi, yoga, ataupun hobi-hobi baru seperti melukis, dan apapun itu yang Sobat Tara lagi ingin kerjakan. Dalam keseharian Sobat Tara lebih dianjurkan untuk merasakan slow moment di kehidupannya. Dengan misal sebelum berangkat kuliah, Sobat Tara lebih memilih untuk jalan kaki dan berangkat lebih pagi agar bisa menikmati perjalanan tersebut. Jadi screen time itu bukan musuh kita, tapi kalau dia mulai ngerasa
menguasai hidup kita, pikiran kita, atau waktu tidur kita, itu tanda kalau Sobat Tara perlu mengendalikan. Sobat Tara nggak harus perfect dalam menghindari screen time. Bisa start dari 5 menit atau 10 menit dan rasakan perubahannya. Nah, Aina mau bilang sesuatu nih sama Sobat Tara. Jadi, Sobat Tara tuh nggak harus produktif tiap hari. Sobat Tara juga nggak harus selalu buat mengerti tentang kehidupan dan nggak harus selalu kuat. Yang penting, Sobat Tara masih mau mencoba istirahat dan sayang sama diri sendiri meskipun dunia ini berat. Nah, sekarang coba cek perasaan Sobat Tara gimana? Apakah udah lebih lega, sedikit lebih slow atau pelan, atau minimal nggak se-chaotic tadi? Kadang perubahan paling besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Sekarang Sobat Tara bisa start realize tentang hidup Sobat Tara dengan go touch some grass. Sobat Tara bisa keluar, jalan-jalan, menikmati pemandangan, duduk di taman, dan lain-lain. Makasih Sobat Tara udah nemenin Aina di sini dan mau dengerin tips-tips tentang self healing dan juga stop screen time tadi. Jadi gimana nih Sobat Tara? Kalau ada informasi lain atau rekomendasi konten, Sobat Tara bisa tulis di komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini jika bermanfaat. Bye-bye!